Rema hari ini, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kamu kenapa lagi? Tanya Dokter Andriana kepada Sally. Pasalnya dalam 1 bulan ini, setidaknya sudah 3 kali Sally mendatangi tempat prakteknya. Sambil memegangi kepalanya, Sally menjawab, "Nggak tahu dok, kepalaku seperti ada yang mukul-mukul terus di dalam. Mahku juga sakit lagi. Belakangan ini, dadaku malah mulai terasa sesak. Aku sakit apa sebenarnya ya?" Seperti biasanya, Dokter Andriana menjalani prosedur pemeriksaan. Kemudian ia menulis resep dan menyodorkannya sambil berkata, "Sel, sebenarnya kamu nggak sakit apa-apa loh. Semua itu dari pikiranmu saja. Ini saya kasih rujukan ke psikiater ya." Ya, penelitian membuktikan bahwa pikiran dan perasaan kita memegang peranan besar dalam kesehatan. Ketika kita berpikiran negatif, hal itu akan mempengaruhi amigdala, bagian otak kita yang mengendalikan emosi dan kemudian menimbulkan gangguan kecemasan. Saat kita khawatir berlebihan, mekanisme perbaikan diri tubuh kita pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak heran, ketika iblis ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, ia akan terlebih dahulu menyerang pikiran dan mengganggu perasaan kita. Saat kita hendak atau bahkan sudah menerima kesembuhan dari Tuhan, iblis akan menebarkan jaring-jaring kebohongannya. Ia akan membuat kita ragu dan merasa-rasakan sakit kita lagi. Saat tubuh kita bereaksi terhadap apa yang kita pikirkan, akhirnya kita lebih percaya bahwa kesembuhan itu belum kita terima. Sesuai yang kita imani, itulah yang akan terjadi. Sadarilah, pikiran kita adalah medan perang yang sesungguhnya dan kita adalah penjaga gerbang pikiran kita. Semua tergantung pada kita sendiri. Apakah iman atau kebohongan musuh yang kita izinkan masuk? Itu sebabnya kita perlu memakai selengkap senjata Allah dan memerangi setiap pikiran buruk yang iblis tebarkan. Biarlah hanya iman saja yang bertumbuh semakin kokoh terpancang dalam hati kita. Iman seperti inilah yang menjadi rahasia kesembuhan ilahi yang akhirnya mendatangkan mukjizat kesembuhan besar dalam hidup kita. Intimidasi iblis apakah yang sedang Anda alami mengenai kesehatan Anda akhir-akhir ini? Mengapa Anda perlu melawan intimidasi iblis tersebut? Bagaimana Anda bisa melawan intimidasi iblis terhadap kesembuhan yang Anda imani? Bapa yang baik, bantulah kami agar kami dapat memenuhi pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran yang kami renungkan siang dan malam menghasilkan iman yang kokoh dan tak tergoncangkan meski dalam keadaan apapun juga. Karena firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Dan mukjizat kesembuhan besar itu pasti kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Intimidasi iblis yang ditujukan untuk menggagalkan kesembuhan kita harus dilawan dengan iman yang teguh dan kuat.